ini dari Jalan Soekarno-Hatta. Di depan tuh udah mulai kelihatan kendaraan yang ramai, padat. Pagi-pagi biasa jam kerja. Oh, seger banget ini udaranya. Nah, kita kemana ya? Biar inilah ada oleh-oleh dinikmati buat kawan-kawan. Kemarin saya habis dari ini ngejemput yang umroh ke Terminal 3 Soekarno-Hatta. Tapi saya belum upload, belum diedit-edit. Nah, kemarin tuh kan kameranya, nah sekalian aja bilang ini ya. Mungkin karena pengaruh apa saya juga nggak ngerti. Setiap kali lagi record terus dicolokin ke USB-nya, powernya gitu, chargernya, si kualitasnya itu ada noise terus, gersek gitu halus. Tetapi itu cuman suara noise itu sih. Tapi nggak enak. Sepertinya suara aslinya harus dihilangkan itu. Ya, sebelah kiri lagi. Nah, kalau hari biasa nih di bundaran Cibiru ini sedikit lagi nih waktunya pasti macet. Soalnya dari sini kan banyak jalur yang ke arah Cileunyi, sementara jalurnya dibikin satu. Jadi terjadi kemacetan yang cukup parah kalau nanti agak siangan dikit. Ditambah lagi di depannya itu ada SD yang nyeberang begitu, jadi ya memang udah rutinitas tiap hari di daerah ini. Nah, di depan ini biasanya dibikin satu jalur. Apalagi hari Senin. Nah, berhubung ini masih pagi, masih terlalu pagi, jadi belum. Biasanya tuh di sana di depan tuh sama polisi udah si mobil itu udah dipinggirin. Oh, nah ini nih di SD ini, jadi banyak yang nyebrang, akhirnya ya merayap. Selain banyak kendaraan ya ini penyebabnya. Banyak anaknya sudah. Kita harus hati-hati. Nah ini nih dibikin saja jalur gini mulai nih. Nah jadi si mobil itu pada pinggir, terus ada lagi yang belok arah tuh, jadi ya, kacau deh di sini. Ini belum seberapa, bentar lagi wah semrawut. Pokoknya dari Cibiru sampai Cileunyi itu daerah macet karena banyak yang nyebrang.
atau balik arah. Nanti di depan depan Borma itu salah satu titik kemacetan, Borma Cinunuk. Nah, inilah suasana pagi dari arah Bandung Timur Cibiru sampai ke arah Cileunyi itu keseruannya seperti ini. Nah, ya mulai ada penyeberangan di sini, ada yang keluar dari daerah, jadi macet. Nah, gimana lagi, dan memang harus gini, mungkin nggak ada jalan. Ini dari daerah sini nih yang bikin macet. Terus dari daerah depan ada sekolah juga. Nah, ini di depan itu tuh sekolah Mekar Arum. Itu kan nyebrang begitu ya. Jadi rada terhambat juga. Terus ini lagi titik ini nih yang mau ke arah Perum Permata Biru apa ini? Tuh, kelihatan kan? Ini salah satunya lagi titik kemacetan. Seru pokoknya di Bandung itu. Saking serunya kita harus hati-hati. Karena ini kalau jalan begini saya takut licin. Nah, di sini lagi, ini titik kemacetan lagi yang di sini ya. Daerah yang menyeberang dari Jalan Manglayang ini. Oh kan, jadi berhenti kan. Ini lumayan parah nih kalau ini. Ini juga. Semoga ini suaranya jelas ya. Soalnya yang dicolokin cuman mic eksternal, bukan buat ngecas. Kalau buat ngecas, aduh ampun deh. Ada yang suara gresek-gresek kayak bunyi busi gitu ya. Kita memasuki wilayah Cileunyi. Ini kan kita lagi berjalan di jalan percobaan. Waduh, itu ya biasa, seperti ya biasa di daerah ini yang keluar dari Manglayang kedua nih. Ini dari sini bisa ke Lembang loh. Nanti deh, kalau ada waktu lagi, kita menyusuri dari ke kiri ini, terus aja Lembang ini bisa. Saya dulu rumahnya di atas, dekat gerbang perkemahan Batu Kuda. Terus beli di daerah Tanjung Sari. Akhirnya ya jadi orang Sumedang lah. Cileunyi. Ini Akaso P50X ini lumayan ya. Lumayan bagus dalam harganya ini. Yang nggak begitu mengecewakan. Saya pertama beli itu apa itu saya nggak kepake karena nggak ada EIS-nya. Yang dua layar itu, yang dua X apa sih tipenya itu?
sama sekali nggak dipakai dari baru karena guncangannya parah, nggak pakai sistem AIS kayak Akaso ini. Terus si ininya juga si settingnya itu nggak bisa diapa-apain, gitu aja cembung kelihatannya itu kayak mata ikat, nggak nyaman lihatnya. Memang murah sih, Brika itu cuma 800 saya beli baru itu. Kalau ini 1 juta lebih. Tapi ini cukup memuaskan bagi saya. Cuman ya itu kendalanya kalau di awal-awal mic eksternal bawahnya itu aduh berisik parah deh pokoknya. Terus saya lihat-lihat di YouTube ada channel Bang Santuy ganti dengan mic kondensor yang biasa. Yang saya lakuin bener bagus ya. Biasanya saya ditaruh di pinggir helm, ini nyoba di depan. Kalau di pinggir itu gimana ya? Jadi asal lebay gitu. Terlalu banyak kayak tangan di pinggir gitu. Terus kalau kita nengok ke kiri itu agak-agak kan di pinggir kiri ya saya pasangnya. Kalau nengok ke kiri itu nyangkut ke baut mountingnya. Nah, katanya ini enak di sini nih. Mountingnya simple lagi. Dan juga ini nurut sama channel siapa ya? Enak, tapi saya belum tahu hasilnya gimana. Karena ini baru pertama kali saya tes. Atau minus itu disarankan. Jangan kita ke arah itu ya. Lembur kalau bahasa Sundanya, lembur-lembur di dalam di arah Tanjung Sari. Mudah-mudahan nih baterainya cukup. Nah itu aja, kendala umum action cam itu kan baterai ya. Kalau memori sih bisa dialin dengan memori yang gede kapasitasnya. Tapi kalau baterai nggak bisa. Baterai saya pakai di dashboard dari kaca mobil sambil dicolok sambil dicas gitu ya, kan hasilnya kurang jadi berisik, ada suara itu resek begitu kayak setrum mungkin itu ya, pengaruh dari setrum. Karena harus diapain saya belum tahu solusinya harus gimana gitu biar sambil dicolok ke charger tapi tidak berisik dengan suara sambungan setrum. Nah ini Unpad pom bensin baru ini, awalnya nggak ada Pertalite, sepi dia. Setelah beberapa bulan ada Pertalite, rame. Karena memang kalau jualan itu apa yang dibutuhkan di masyarakat, apalagi ini kan bukan di kota, penggunanya juga kebanyakan motor, mobil juga kebanyakan pakai Pertalite gitu ya. Nah ini Kecamatan Jatinangor ramai kalau musim sekolah anak-anak, tapi begitu musim libur anak-anak ini menjadi jalur yang tersepi.
Karena penduduknya kebanyakan anak-anak kos, kebanyakan, dan mahasiswa Unpad itu kan dari luar kota. Tapi berapa persen yang hidup di sini? Wah, lumayan dingin juga kawan. Aduh, saya soalnya ini pakai jaket kulit. Jaket kulit kan gitu, kalau kekurangannya jadi dingin. Harus pakai jaket kain yang anti angin. Ini banyak sekolah di daerah Jatinangor, mau dari SMP sampai ke kuliah. Jadi ya wajar ya kalau macet, jangan salahkan ibu mengandung. Ditambah lagi dengan kendaraan yang gede-gede ke arah Sumedang ini tuh, batur jalan yang terlalu sulit, nah, belok miring kanan, membuat payah para supir truk, karena berbahaya buat truk, banyak memakan korban jungkir atau kebalik karena miring kontur jalannya. Udah miring belok, kasihan supir. Di sini juga kalau macet parah, wah. Kalau lagi beruntung itu dapat macet. Macet parah itu, panjang dari Tanjung Sari sampai ke Jatinangor. Jalur maut di sini, banyak sekali korban jiwa gitu. Kebanyakan adu bagong itu gimana ya rasanya, tubrukan gitu, motor sama motor yang dari sini umpama terus dia ke kanan, karena berhubung belok kayak begini nggak lihat, jelebet. Nah, dari sini saya akan mencoba ke kiri nih. Di sini yang kemarin tuh Pak Deddy Mulyadi melihat pabrik gelasan ini daerah sini nih. Ke sana. Nah, di sini masih banyak sawah-sawah. Ini daerah pelosoknya Tanjung Sari lah. Bisa disebut alternatif juga ini. Nanti ketemunya itu di pasar Tanjung Sari, memang lebih jauh sejauh ini. Nah, ini juga menikmati ini pemandangannya kayak gini kan. Tuh ya. Tuh itu perum yang di depan itu, rumah saya terletak di situ tuh, di atas. Yuk kita terus aja sambil nunjukin. Dulu saya hampir ketipu dengan developer abang-abang itu. Nah, di sini dulu saya mau beli perum yang katanya di sini, ternyata tanah orang lain, si goblok ya. Untung saya ada ini, ternyata punya orang lain loh. Akhirnya yang udah lunas malah banyak ya hilang. Terus salesnya juga udah nggak tahu udah ketangkep atau udah tahun berapa itu. Saya udah feeling gitu ya, udah ambil aja deh. Itu yang namanya ngambil juga susahnya, itu ampun. Dipotong ya, iya dipotong, biarin lah. Akhirnya dari DP 5 juta itu tahun berapa itu, 5 juta dikembaliin 3 ya, alhamdulillah juga ya. Itu kan namanya pembatalan dari duit kita, jadi nggak nyesel. Coba kalau yang nggak
ngebatalin kan ya salah genok mungkin sampai sekarang juga. Selain materi yang dirugikan, tapi secara mental itu kita dilecehkan, merasa dilecehkan sama orang-orang yang menipu. Kita itu merasa orang paling bodoh gitu kalau ditipu orang itu yang membuat gemes dan kesal. Ini ya pengalaman gitu. Harus hati-hati kalau beli mobil banyak, terus rumah harus hati-hati, harus benar-benar gitu. Kalau ada kejanggalan itu kejar aja. Nah setelah itu kan mungkin kok kita ragu-ragu ya. Nah ini dari sini pemandangan tuh bagus ya, bagus. Nah di sini pabrik gelasan yang dikasih modal sama Pak Dedi kayak ini. Pak Dedi itu baik banget, tapi namanya orang baik yang benci juga pasti banyak, karena ada orang-orang yang itu yang merasa dirugikan ada. Nah itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab biasanya. Mencari celah. Banyak anak sekolah itu pesantren. Saya dulu punya pengalaman yang memalukan di sini. Waktu saya pertama kali naik mobil, nyetir mobil ya, bukan nyetir mobil, saya belum paham dengan ukuran mobil pasnya gimana. Karena ada truk itu di sana ya, yang tadi kelewat ada truk yang parkir. Saya agak-agak kencangan tuh, kirain spion saya nggak akan kena. Memalukan dan jadi ruas itu apa ya, kaget. Aduh, kagetnya minta ampun. Nah ini pas tuh di belakang kan barusan macet. Nah itu suka panjang, dari sebelum saya masuk itu suka macet ya pas tanjakannya. Pasar Tanjung Sari yang kekurangannya tempat parkirnya sedikit. Macet biasa pasar, di mana-mana kalau pasar macet. Kalau belok kanan ke sini ini ke arah Pasar Domba. Ini nih ke Pasar Domba, ke situ tuh yang ada motor-motor keluar. Nah ini Pasar Domba, juga rumahnya Haji Mumu yang punya Persib, ke situ. Nah kita ke sini ya, saya akan nunjukin Pasar Tembakau. Oh itu di depan kan alun-alun tuh. Nah ini belok ke kanan. Waduh ada mobil bus. Sama ya kayaknya mau ke kanan itu juga. Sama ini juga mau ke kanan nih. Di samping ini kan alun-alun Tanjung Sari. Padahal saya udah beberapa kali ya nunjukin. Itu ke kantor kecamatannya, ini alun-alunnya. Ada bis mau kemana ya? Sempit. Soalnya sempit. Nah ini kecamatan Damkar tuh, Tanjung Sari punya mobil. Nah inilah
Oh kayaknya ini mau ke pasar tembakau deh. Oh iya benar, masuk ke pasar tembakau. Saya masuk ya, nunjukin. Oh, ini pasar ini yang jualan tembakau. Oh, sepi ya, masuk pagi. Bako sebul, bako itu wangi banget. Dulu kakek saya seringnya itu sama bapak saya kan merokok tembakau, wangi banget. Itu apa ya, bako mole atau apa. Nah, ini toko tembakau Barokah Jaya, Tanjung Sari, Sumedang, buka jam open jam 8 bukanya ya itu. Saya mau nunjukin sawah tuh jadi nggak ada ya, harus jalan soalnya ke bawah tadi tuh. Maaf ini batuk. Saya nggak kebayang kalau saya pakai helm full face. Ini aja saya udah rasa bengap, sesek. Kecuali kalau jalan, nah begini angin udah masuk. Tapi sebenarnya mau visual saya. Alun-alun tempat kesukaan anak saya waktu kecil. Soalnya kalau siangan ini ada permainan anak-anak, ada mobil-mobilan penyewaan. Oke, kita cari spot-spot lain yang bisa nunjukin, siapa tahu ya bermanfaat. Nah, kita ke mana ya? Bubur langganan saya. Gak tahu bos tuh ya. Nah gitu saudara, di Tanjung Sari itu makanya kita harus fokus dan jangan egois. Biarinlah, kasih aja kesempatan dia yang kayak gitu, kita minggir daripada kita celaka tuh ya. Mungkin dia takut. Kalau saya sih gak mungkin saya nyusul kalau di sininya ada yang pakai. Saya paling menjauh di belakang, biarin aja yang belakang melaksonin daripada kita celaka. Mobilnya nggak kuat umpamanya mundur kan, mendingan kita bersabar dah. Tuh lihat, bukan kaleng-kaleng ini, gedenya juga. Aduh, dingin ya. Seger sih seger, tapi ini jaket saya ini pakai kulit, jadi dingin ya dada. Harus pakai penahan angin ini. Biarinlah, nanti siang kan udah mau. Oh iya,
kemarin nunjukin tempat sentra Cilembunya, cuman sampai ke pom bensin saya, cuman nunjukinnya dari jauh. Kita ke Cilembu aja. Oh, ini judulnya apa ya? Saya jadi bingung. Ini motovlog apaan ini namanya? Aduh, motovlog dah. Amatiran ya, maaf ya. Kita belok kanan nanti ke setelah bensin. Hitung-hitung penjelasan lah dari blog yang sebelumnya. Knalpot sudah bagus dibocorin. Saya maju impiannya, pinginnya motor kayak gini, tapi silent kayak motor baterai, tenaganya kuat. Wah, itu mantap. Tuh lihat ya. Kita mau minggir aja. Ada itu yang lagi tanggung-tanggungnya yang menyusul itu, ya biarin, kasih kesempatan, kasih jalan, daripada ada kecelakaan yang lebih besar. Kita pemotor jangan egois lah ya, kasih jalan, kita minggir aja, jangan sok-sokan jadi bang jago ngalangin yang lagi mau nyusul. Kita juga suka begitu, yang takutnya kita kena karmanya melakukan hal yang kita apa ya, kita protes dengan secara frontal begitu, dihalangi. Udah mau tanggung mobil itu baru dihalangin, seakan-akan naik motornya itu nggak pernah ngalangin dia. Maaf ya ke pemotornya. Nah ini belok kanan nih ke Cilembu. Oke, ke Lipi juga ke sini. Oh, kita lihat serunya tanjakan di sini ya, Cilembu tuh. Oh, Haur Gombong tuh ke atas. Ya, lihat konturnya. Mudah-mudahan wah ini berapa derajat nih, lumayan. Cilembu ya, sini Cilembu. Di Cilembu ini saya pernah ngobrol ya sama pengusaha di Cilembu, sekaligus petani juga katanya. Tapi faktanya begitu juga sih, bukan mitos. Kan kayak nanas si madu yang di Subang itu cuma sedikit ya, gak mungkin lah sampai ribuan biji gitu menghasilkan nanas si madu. Nah, kui Cilembu juga begitu kan. Di Cilembu itu ada suatu tempat yang membuat kuinya itu enak gitu, kayak ada madunya gitu ya kalau dibakar, kalau di oven ya. Monggo PT panjang. Jadi cuman sedikit produk kuih Cilembu yang asli itu, sehingga para pengusaha itu mendatangkan kuih dari luar. Katanya sih kuih Jepang ya yang miripnya. Nah, dibawalah pakai truk gitu atau pakai masuk ke daerah Cilembu, didiemin semalaman 24 jam. Nah, percaya atau tidak, rasanya jadi kayak kuih Cilembu. Nah, dia itu eksperimen, diambillah sebelum dimasukin 2 kilo katanya, langsung dipisahin, dibawa ke rumahnya.
Nah, kan sisanya mau dimasukin ke daerah Cilembunya. Udah masuk semalaman. Dibuktikan yang dibawa dari rumah dibakar. Yang dari Cilembu yang kemarinnya yang satu truk itu yang diambil sedikit dibakar juga. Ternyata perbedaannya benar-benar katanya jauh. Yang dibawa ya sebelum masuk rasanya kayak kue biasa aja yang pada umumnya rasanya, walaupun diproses sama gitu ya, satu oven. Nah, teman-temannya yang dibawa ke daerah Cilembu itu rasanya mirip kue Cilembu itu. Pemulihan, Kecamatan Pemulihan. Oh, Cilembu itu termasuk ke daerah Kecamatan Pemulihan ya. Kesini gitu Cilembu itu ya, buat saya lupa lagi ya. Oh bener, kesini ini Cilembu. Nah, kesini Cilembu tuh. Jalannya ya begini. Tuh kan kebun-kebun. Ini kui nih, ini kui ini. Nih, kui Cilembunya nih, kebunnya segitu. Apalagi ke depan ya. Habisin baterai aja ya, setengahnya lagi malah sanggup keluar. Mumpung gak ada kerjaan ya. Setengah bulan ini saya gak ada kerjaan. Kebanyakan juragan kui sini. Nah, ini gudang kui loh. Di sini banyak gudang kui. Nah, ini lapang. Ditutup ya. Tadinya saya mau ini apa? Mau ngajak anak saya, kalau anak saya pulang latihan motor. Wah, nggak ada jalan. Oh, ada kesini mungkin. Oh, ditembokin. Susah ya buat latihan motor. Tuh lihat tanjakannya itu, ada daerah wisata apa dia namanya ya, pernah waktu anak saya masih kecil ke situ. Nih daerah Cilembu itu kayak begini. Habis dari sini ya kita pulang aja lah, diakhiri ya video ini. Video yang judulnya tuh kui Cilembu tuh. Cilembu banyak. Oh, ke atas sana loh. Itu Pengjugjugan namanya. Kuat juga nanya. Kata kan saya ini sempat dipinjam ke Pangandaran, ke mana yang baru tuh pantai. Dipinjam katanya nggak kuat, sama berdua ya nggak tahu ya. Kalau berdua saya ini kebun-kebunnya nih, kebun Cilembu. Oh, Lembu Sari Endah. Oh, dari sini ini Perum ya mungkin. Oh, ada yang keren. Ini olahraga sih teteh. Oh, ini mah kebun cengek.
kebun rawit. Ya udah ya kawan-kawan, kalau motovlog ngaco ini diakhiri di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, atau mungkin teman-teman yang lagi di luar negeri mungkin ya, terus kebetulan orang Cilembu di sini, orang Sumedang adalah pada umumnya merasa terhibur atau merasa jadi kangennya hilang gitu ya. Dicukupkan sampai segini ya, baterainya lumayan mau habis. Ciao.